Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tradisional egrang. Latar belakang masalah, egrang merupakan salah satu dari sekian banyak permainan tradisional Indonesia yang perlu dilestarikan dan dipertahankan. Egrang dapat dijumpai di berbagai daerah dengan nama-nama yang berbeda. Egrang sendiri berasal dari bahasa Lampung yang berarti terompah pancung yang terbuat dari bambu bulat panjang. Dalam permainan tradisional egrang terkandung nilai budaya yaitu kerja keras, keuletan, dan sportivitas. Nilai kerjasama tercermin dari semangat para pemain yang berusaha agar dapat mengalahkan lawannya. Nilai keuletan tercermin dari proses pembuatan alat yang digunakan untuk berjalan yang memerlukan keuletan dan ketekunan agar seimbang dan mudah digunakan untuk berjalan. Dan nilai sportivitas tercermin tidak hanya dari sikap para pemain yang tidak berbuat curang saat berlangsung permainan, tetapi juga mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Namun saat ini permainan tradisional egrang sudah mulai dilupakan oleh masyarakat karena adanya permainan baru yaitu video game. Selain itu, lahanlah yang digunakan untuk bermain pun semakin berkurang. Belum lagi sifat individualitas yang semakin berkembang di masyarakat kota yang semakin membuat permainan tradisional semakin dilupakan. Tentu saja, sangat disayangkan apabila permainan tradisional egrang sampai dilupakan, apalagi nilai budaya yang dikandungnya sangat bermanfaat dalam pembentukan karakter. Masa kanak-kanak merupakan fase yang fundamental dalam mempengaruhi perkembangan individu. Setiap individu mempunyai potensi yang dapat dikembangkan di dalam dirinya. Begitu pula pada anak usia taman kanak-kanak yang merupakan usia yang sangat efektif untuk mengembangkan berbagai macam potensi yang ada dalam diri anak. Salah satunya yaitu potensi yang berhubungan dengan perkembangan motorik anak. Pendidikan anak usia dini adalah usaha sadar dalam memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan juga rohani sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui penyediaan pengalaman-pengalaman dan stimulus yang bersifat mengembangkan secara terpadu agar anak dapat berkembang secara optimal sesuai dengan norma dan harapan. UU No. 20 tahun 2003, aspek yang dikembangkan dalam pendidikan anak usia dini adalah aspek pengembangan perilaku dengan pembiasaan meliputi sosial, emosi, kemandirian, nilai moral, dan juga agama. Serta pengembangan kemampuan dasar yang meliputi pengembangan bahasa kognitif, seni, dan fisik. Motorik usia dini merupakan masa keemasan Golden Age. Oleh karena itu, pendidikan masa kini merupakan pendidikan yang sangat fundamental dan sangat menentukan perkembangan anak selanjutnya. Anak akan mempelajari sesuatu tidak dengan cara duduk tenang, mendengarkan keterangan-keterangan dari orang tua maupun guru, tetapi anak akan mempelajari sesuatu hal dengan cara bermain. Dalam kegiatannya saat bermain tersebut, anak akan menemukan hal-hal baru yang sebelumnya tidak dia ketahui. Sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang bersifat aktif melakukan berbagai kegiatan bermain, maka proses pembelajaran adalah pada aktivitas anak dalam bentuk belajar sambil bermain. Program belajar mengajar bagi anak usia dini dirancang dan dilaksanakan sebagai suatu sistem yang dapat menciptakan dan memberi kemudahan bagi anak usia dini untuk belajar sambil bermain. Melalui berbagai aktivitas dan sesuai dengan tingkatan pertumbuhan dan perkembangan serta kehidupan anak usia dini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bintang Safardani Al-Khalili, NIM 1908107157, akan membacakan rumusan masalah egrang di Penjas. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan permainan tradisional. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan permainan tradisional egrang. Yang ketiga, bagaimana sejarah permainan tradisional egrang. Yang keempat, apa saja nilai-nilai karakter yang terkandung dalam permainan egrang.
Yang kelima itu apa saja manfaat permainan tradisional egrang. Tujuan dari rumusan masalah tadi yang pertama adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan permainan tradisional. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan permainan tradisional egrang. Tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana sejarah permainan tradisional egrang. Yang keempat, untuk mengetahui apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam permainan egrang. Dan yang kelima adalah untuk mengetahui apa saja manfaat yang dapat diambil dari permainan egrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Safitri, NIM 1908107159 dari kelas 4B, kelompok 1, materi permainan tradisional egrang. Di sini saya akan menjelaskan pada poin A, yaitu pengertian permainan tradisional. Dharma Mulyo berpendapat bahwa permainan tradisional merupakan permainan yang telah dimainkan oleh anak-anak pada suatu daerah secara tradisi. Tradisi yang dimaksud yaitu permainan itu telah diwarisi dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Jadi dilakukan secara turun-temurun. Permainan tradisional juga merupakan jenis permainan yang mengandung nilai-nilai budaya yang pada hakikatnya merupakan warisan leluhur yang harus kita lestarikan keberadaannya. Menurut Dharma Mulyo, nilai-nilai budaya yang terkandung dalam permainan tradisional yaitu yang pertama, melatih sikap mandiri, berani mengambil keputusan, penuh tanggung jawab, jujur, sikap dikontrol oleh lawan, kerjasama, saling membantu dan menjaga, membela kepentingan kelompok, berjiwa demokratis, penuh patuh terhadap peraturan, ketepatan berpikir dan bertindak, tidak cengeng, berani, bertindak sopan, dan bertindak lugas. Pada permainan tradisional, terdapat bentuk permainan yang sifatnya bertanding atau games, dan ada pula yang bersifat untuk mengisi waktu luang sebagai bentuk rekreasi saja. Permainan tradisional juga ada yang berlaku hanya untuk laki-laki dan juga hanya berlaku untuk perempuan dan juga berlaku untuk keduanya. Permainan tradisional juga merupakan salah satu kebudayaan bangsa yang banyak tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Namun, saat-saat ini, akhir-akhir ini, keberadaannya sudah berangsur-angsur mengalami kepunahan, terutama bagi mereka yang tinggal di perkotaan. Bahkan di beberapa di antaranya sudah tidak dapat dikenali lagi oleh masyarakat. Permainan tradisional yang saat ini masih sering dimainkan yaitu permainan egrang, petak umpet, bola bekel, gundu, lompat tarik karet, congklak, lubak sodor, dan patok lele. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladia Megiana Permani dari kelas PGMI 4D NIM 1908107133. Saya di sini dari kelompok 1 yaitu tentang materi egrang, dan saya akan membacakan yaitu poin B, pengertian permainan tradisional egrang. Egrang adalah alat permainan tradisional yang berbuat dari 2 batang bambu dengan ukuran selengan orang dewasa, sedangkan untuk tumpuan bawah bambunya agak besar. Permainan ini sudah tidak asing lagi, meskipun di berbagai daerah dikenal dengan nama yang berbeda-beda. Saat ini juga sudah mulai sulit ditemukan, baik di desa maupun di kota. Permainan egrang sendiri sudah ada sejak dahulu kala dan merupakan permainan yang membutuhkan keterampilan dan keseimbangan tubuh. Egrang diberi makna bambu atau kayu yang diberi pijakan untuk kaki. Egrang dibuat dengan menggunakan 2 batang bambu, lebih sering memakai bahan bambu daripada kayu, yang panjangnya masing-masing sekitar 2 meter.
kemudian sekitar 50 cm dari atas bambu tersebut. Bambu dilubangi lalu dimasuki bambu dengan ukuran sekitar 20-30 cm yang berfungsi sebagai pijakan kaki. Maka jadilah sebuah alat permainan yang dinamakan egrang. Permainan egrang ini sebenarnya cukup unik dan cukup menguras tenaga karena permainan harus terampil dalam menjaga keseimbangan tubuh dan berjalan dengan stabil di atas tongkat kayu panjang. Sebenarnya egrang ini tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara yang memiliki budaya olahraga atau permainan egrang ini. Seperti di beberapa negara di Eropa pada zaman dahulu, tukang pos mengantarkan surat-surat menggunakan egrang. Di Jepang, egrang juga merupakan sebuah permainan tradisional dan dijadikan perlombaan dalam serangkaian acara olahraga di sekolah dasar. Permainan atau olahraga tradisional ini memiliki makna yang sangat dalam jika kita teliti lagi. Mengapa? Karena permainan ini harus dimainkan dengan niat yang kuat saat kaki sudah dijadikan bambu, kemudian mencondongkan badan ke depan untuk berjalan, maka sang pemain tidak boleh ragu-ragu. Pemain harus berjalan cepat supaya seimbang dan tidak jatuh. Jika terjatuh akan terasa sakit. Ini sama halnya dengan kehidupan. Ketika kita sudah mengambil suatu keputusan, kita harus bertekad dan berkomitmen untuk menyelesaikan dan tidak boleh ragu-ragu. Nilai-nilai seperti sportivitas, kerja keras, keuletan sangat kental tercermin dalam nilai budaya pada permainan egrang ini. Nilai sportivitas tercermin pada pemain yang bisa menerima kekalahan dengan lapang dada dan pemain tidak berbuat curang selama pemain berlangsung. Nilai kerja keras tercermin dari semangat oleh pemain itu sendiri yang berusaha agar bisa berjalan dengan cepat dan stabil hingga sampai ke tempat yang sudah ditentukan. Kemudian, nilai keuletan dapat terlihat pada proses pembuatan tongkat kayu yang akan digunakan untuk egrang, di mana bambu harus dibuat sebaik mungkin supaya tidak patah atau rusak ketika dinaiki oleh pemain. Siapapun dan dari negara manapun dapat memainkan egrang. Banyak orang menilai bahwa egrang ini bisa dijadikan salah satu organisasi tradisional Indonesia. Namun, sayangnya sekarang hanya di daerah-daerah terpencil saja yang masih membudayakan pemain atau olahraga egrang ini. Bahkan bisa dikatakan sudah sulit untuk menemukan olahraga tradisional ini. Bahkan ada beberapa seniman mengatakan bahwa permainan tradisional ini sudah hampir punah. Anak-anak muda zaman sekarang lebih mengenal gadget atau mainan yang terbuat dari plastik yang diimpor ke Indonesia dibandingkan dengan permainan tradisional Indonesia. Mungkin ada beberapa anak-anak yang tidak tahu apa itu permainan egrang, gasing, petak umpet, dan sebagainya. Permainan tradisional seperti ini sudah mulai masuk museum dan lembaga-lembaga penelitian atau budidaya yang bisa diteliti untuk kepentingan sejarah dan budaya. Bagi yang ingin melihat permainan ini mungkin hanya bisa menemuinya di daerah tertentu saja dan pada waktu tertentu. Bahkan sudah banyak acara-acara seminar yang menampilkan permainan egrang atau permainan tradisional lainnya. Permainan atau olahraga tradisional harus tetap dipertahankan karena di permukaan bagian dan sejarah dan olahraga di kearifan lokal. Jangan sampai permainan dan olahraga tradisional kita menjadi punah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya Rospita Mayangsari, NIM 1908107142. Di sini saya akan menjelaskan poin C, sejarah permainan tradisional egrang. Permainan tradisional ini sudah ada sejak zaman dahulu dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, permainan ini muncul sebelum kemerdekaan Indonesia. Tepatnya, permainan ini berkembang dan cukup populer pada tahun 1900-an. Nah, dinamakan egrang itu karena egrang itu diartikan dolanan dengan menggunakan alat yang dinamakan egrang. Dari hasil
googling, banyak sumber yang menyebutkan kalau permainan egrang berasal dari daerah Jawa. Kemudian pada mulanya egrang ini merupakan olahraga atau permainan tradisional. Cukup sulit untuk menemukan asal mulanya karena memang sudah lama sekali ya, tapi beberapa peneliti ini mengatakan permainan ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Nah, permainan ini juga mendapat pengaruh dari budaya Cina. Itu kosakata egrang ini sendiri berasal dari bahasa Lampung yang berarti terompah, pancung. Nah, sejarah permainan egrang ini memang tidak cukup dikenal ya oleh masyarakat dari dulu emang sampai sekarang hanya bisa memainkannya saja, belum tentu tahu sejarahnya begitu. Nah, permainan egrang ini kan sendiri cukup sulit, nah sehingga membutuhkan lahan yang luas dan kosong. Nah, permainan tradisional egrang ini sendiri biasanya dilakukan oleh orang awam atau orang baru gitu. Kenapa bisa begitu? Karena biasanya pemain awal itu atau pemain mula itu harus menyeimbangkan badan juga gitu, menyeimbangkan badan dan tinggi badan, berat badan dan tinggi badan, karena kalau misalkan gak seimbang itu pasti bakal jatuh gitu. Jadi harus punya keahlian juga gitu, butuh latihan juga untuk memainkan permainan ini karena terbilang sulit. Begitu saja presentasi dari atau penjelasan dari saya. Dan D, nilai pembentukan karakter dalam permainan egrang. Nilai-nilai karakter yang terkandung dalam permainan egrang ini antara lain, yaitu kerja keras, keuletan, nilai kemandirian, nilai saling menghargai, nilai tanggung jawab, nilai kejujuran atau sportivitas. Yang pertama, nilai kerja keras. Tercermin dari semangat anak-anak yang berusaha agar dapat mengalahkan teman-temannya. Yang kedua, nilai keuletan tercermin dari keterampilan dalam menggunakan alat egrang untuk berjalan yang memerlukan keuletan dan ketekunan agar seimbang dan dapat berjalan. Yang ketiga, nilai kemandirian tercermin dari semangatnya anak-anak untuk mandiri, berjalan dengan ketekunan yang sudah dijelaskan di nilai keuletan. Yang keempat, nilai saling menghargai tercermin dari perlombaan yang dilakukan untuk menghargai teman-temannya. Yang kelima, nilai tanggung jawab tercermin dari kegiatan si anak yang sudah melakukan permainan untuk tetap bertanggung jawab dengan permainannya tersebut. Yang terakhir, yang keenam, nilai kejujuran tercermin dari anak yang sudah melakukan permainan menang atau kalah dengan sikap anak yang tidak berbuat curang saat berlangsungnya permainan, tetapi juga mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailu Syarifah dari PGMI 4D. Nomornya 1908107165 yang akan membacakan tentang poin E, yaitu manfaat permainan tradisional egrang. Nah, permainan ini memiliki manfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik anak. Nah, selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, dan tangan. Nah, tangan dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh. Saat bermain egrang, anak harus berjalan di atas egrang menggunakan sepasang bambu. Tinggi untuk sepasang bambu pada permainan egrang yaitu 10-12 tahun adalah 170 cm. Nah, selain memiliki unsur fisik, permainan egrang memiliki manfaat dalam menstimulasi motorik kasar anak, yaitu pertama, melatih kekuatan tangan dan kaki. Yang kedua, melatih kelincahan dan ketepatan. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi mata, tangan, dan kaki. Nah, yang terakhir, meningkatkan keseimbangan tubuh. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.